Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alfationata dengan nomor NIM 240301020252. Pada kesempatan kali ini saya akan, memaparkan, contoh kasus, contoh soal dengan penjelasannya nantinya, dalam rangka penyelesaian ujian tengah semester, mata kuliah akuntansi keuangan 1. Next. Yang pertama, laba rugi, laporan keuangan laba. Dengan contoh ini perusahaan ABC yang saya buat, ini laporan per tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut. Untuk pendapatan penjualan 500 juta, harga pokok penjualan 300 juta, dengan laba kotor 200 juta, beban operasional sebagai berikut, pendapatan dan beban lainnya juga sebagai berikut. Ini semua sebenarnya bisa dilihat di LMS ya, saya masukkan juga ntar, dan PPT-nya juga. Ini nanti saya kirimkan. Oke. Kemudian laba sebelum pajak kan sudah masuk ya. Oke. Kemudian next. Untuk penjelasannya, pendapatan penjualan adalah total pendapatan yang diperoleh dari perusahaan dari penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Di sini bisa kita lihat pendapatan penjualannya di sini. Kursor saya kelihatan atau enggak ya? 400 juta di sini contohnya. Kemudian HPP, harga pokok penjualan, mencakup semua biaya langsung yang terkait dengan pembuatan barang atau jasa yang dijual. HPP 300 juta. Kemudian beban penjualan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan pemasaran dan distribusi. Beban penjualan, beban operasional. Kemudian beban umum dan administrasi adalah biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan secara umum seperti gaji karyawan, administrasi, dan biaya kantor. Biaya umum dan administrasi 40 juta. Beban penyusutan mencatat pengurangan nilai aset setiap perusahaan. Penyusutan 10 juta. Kemudian pendapatan bunga dan beban bunga mencatat pendapatan atau biaya yang terkait dengan kegiatan pembiayaan perusahaan seperti biaya yang diterima atau dibayar. Oke. Nih, wah. Kemudian beban pajak penghasilan adalah kewajiban pajak yang harus dibayarkan berdasarkan laba yang diperoleh. Pause dulu. Kemudian untuk laporan posisi keuangan atau neraca sebagai berikut. Perusahaannya sama, perusahaan ABC. Keterangan sebagai berikut. Nah, kita baca penjelasan dulu. Aset lancar di sini dimaksud yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan beban dibayar di muka. Lancar di sini contohnya kas, piutang usaha, persediaan ini sama. Totalnya 230 juta, keterangan jumlah sebagai berikut. Kemudian aset tidak lancar, aset yang digunakan dalam jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan peralatan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Ini contohnya tidak lancar tanahnya ini 150 juta, bangunan setelah penyusutan 200 juta, peralatan setelah penyusutan 50 juta, total aset tidak lancar totalnya sebagai berikut 400 juta, total asetnya 130 juta ditambahkan sebelumnya. Kemudian liabilitas jangka pendek, itu kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, seperti utang usaha dan utang pajak. Sebagai berikut, utang usahanya 60 juta, beban yang masih harus dibayarkan 15 juta, utang pajak 10 juta, totalnya 85 juta. Kemudian untuk yang jangka panjang, kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, 1 tahunan, 2 tahun, seperti utang bank. Di sini ya, utang bank 100 juta saya buatnya. Total yang jangka panjang tentu 1 juta 1 poin aja. Jika ditambahkan total liabilitas 185 juta. Kemudian ekuitas, hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas termasuk modal saham dan laba ditahan. Ekuitas di sini modal saham, laba ditahan 145 juta, ini ketutup ya. Kemudian totalnya 445 juta.
Liabilitas dan ekuitas 130 juta. Laporan ini menunjukkan keseimbangan antara aset perusahaan dengan sumber pendanaannya, liabilitas dan ekuitas. Oke, pause dulu. Kemudian laporan arus kas. Oke, ini perusahaan masih sama 31 Desember 2024 sebagai berikut. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi berasal dari aktivitas utama perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, beban operasi, dan pembayaran pajak. Arus kas dari aktivitas operasi ini penerimaan dari pelanggan, pembayaran untuk pemasok dan karyawan, beban operasi, pajak penghasilan yang penambah di sini pelanggan, penerimaan dari pelanggan, sehingga kas bersihnya 80 juta setelah ditambahkan. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi berasal dari pembelian atau penjualan aset tetap, investasi pada perusahaan lain, atau penerimaan hasil investasi. Di sini contohnya buat pembelian peralatan misalnya 60 juta, kemudian penjualan aset tetap 10 juta, jadi penambah. Kemudian kas bersih dari aktivitas investasi jadi minus karena pembelian 50 dan ini 10 juta aja. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari aktivitas pembiayaan perusahaan seperti penerimaan pinjaman, pembayaran dividen, atau pelunasan utang. Di sini contohnya penerimaan dari pinjaman bank 100 juta, pembayaran dividen 30 juta, pembayaran utang 60 juta, kas bersihnya total 20 juta. Kemudian kas dan setara kas pada akhir periode. Total kas yang tersedia pada akhir periode setelah mempertimbangkan kenaikan bersih kas dan kas awal periode. Sini kas bersihnya ditambahkan 60 juta, kas dan setara kas awal periode 40 juta, hingga kas dan setara kas akhir periodenya 100 juta. Laporan arus kas ini menunjukkan sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola kas. Kemudian yang keempat, bank dan kas kecil. Sini contohnya untuk rekonsiliasi bank. Kemudian yang ini rekonsiliasi kas kecil. Berikut ya. Untuk rekonsiliasi bank ini digunakan untuk mencocokkan saldo kas perusahaan di buku dengan saldo yang tercatat di bank. Kemudian setoran dalam perjalanan adalah setoran yang dicatat perusahaan tetapi belum tercatat di bank. Ada di sini ya. Menurut buku 50 juta, setoran dalam perjalanan 10. Yang belum dicairkan 5. Saldo kas di bank setelah penyesuaian 55 juta. Penyesuaian. Kemudian ini penjelasannya. Cek yang belum dicairkan adalah cek yang dikeluarkan perusahaan tetapi belum dicairkan oleh penerima. Ya, ini dicairkan penerima. Oke. Kemudian untuk rekonsiliasi kas kecil. Ini mencatat saldo awal, pengisian ulang, dan pengeluaran dari kas kecil untuk memastikan saldo akhir sesuai. Pengisian ulang dilakukan saat saldo kas kecil hampir habis untuk menjaga operasional tetap berjalan. Di sini contohnya. Saldo awalnya 5 juta, tambahin 3 karena mau habis lah ceritanya ya. Kurangi ya dipakai 2,5 juta, sisanya jadi 5,5 juta. Laporan ini memastikan bahwa saldo bank dan saldo kas kecil sesuai antara catatan internal perusahaan dengan kondisi aktualnya, baik di bank maupun ya di kas kecil. Pause lagi. Kemudian yang kelima, ini harusnya angka 5. Ini, dari tadi. Oke. Untuk yang piutang ada 3 kasus lah, 3 bagian. Yang pertama komposisi piutang usahanya, nanti jelaskan. Kemudian analisis umur piutang, kemudian penyisian piutang tak tertagih. Pertama dulu, komposisi piutang usaha menggambarkan perubahan saldo piutang selama periode tertentu, termasuk penjualan kredit, penerimaan dari pelanggan, dan penghapusan piutang yang tak tertagih. Yang ini contohnya. Oke. Yang pertama, saldo piutang awalnya 100 juta.
penjualan kredit selama periode 300 juta, penerimaan kas dari pelanggan 250 juta, piutang yang dihapuskan ya setelah dihitung-hitung 5 juta, hingga saldo pada akhirnya 145 juta, 145 juta. Kemudian terkait analisis umur piutang, untuk mengelompokkan piutang berdasarkan waktu jatuh tempo. Yang piutang yang lebih lama cenderung tidak akan tertagih, berisiko lebih tinggi tidak akan tertagih. Ini contohnya, untuk piutang yang kurang dari 30 hari ada 100 juta dengan persentase total 69% dari seluruhannya. Kemudian 31 sampai 60 hari ada 30 juta, persentasenya 21%. Kemudian lebih dari 60 hari ada 15 juta, 10%, sehingga totalnya ada 145 juta, ya 100%. Kemudian terkait penyisian piutang tak tertagih. Berdasarkan kebijakan perusahaan, penyisian dibuat sebagai cadangan untuk piutang yang tidak dapat ditagih di masa mendatang. Sini contohnya, kelihatan ya? Total piutang pada akhir periode kan 145 juta. Kemudian setelah kebijakan kayaknya yang nggak bakal ketagih 2.900.000 rupiah, sehingga nilai bersih piutang pada akhir periode hanya 142.100.000 rupiah. Oke. Laporan ini memberikan wawasan tentang pengelolaan piutang dan membantu perusahaan mengevaluasi efektivitas kebijakan kredit serta risiko piutang tak tertagih. Kemudian sekian, terima kasih atas perhatiannya. Begitulah pemaparan hasil dari studi kasus saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.